masjid dan juga kepada seluruh pengusaha dan pada warga masyarakat, pada jamaah sekalian memberikan waktu saya, dan juga ada ceramah bersama Ramadan tingkat Kecamatan Taperito. Insya Allah sementara akan menyampaikan tentunya nasihat-nasihat kepada kita semua, insya Allah para jamaah sekalian. Tentunya tujuan daripada pelaksanaan Ramadan merupakan salah satu program kita di Kecamatan Taperito dalam rangka syiar agama Islam dan juga menjalin silaturahmi atau khas selanjutnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan tentunya kepada kita semua jemaah sekalian, bahwa mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan nanti berceramah, insya Allah yang menjadi bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga saya ingin sampaikan berkaitan dengan tamarah, berkaitan dengan topik ini. Sampai hari ini belum ada pernyataan dari pemerintah pusat maupun dari negara secara nasional maupun internasional, belum ada ditetapkan bahwa COVID itu sudah berakhir. Jadi COVID masih tetap ada dan tidak tetap menjalankan protokol kesehatan. Sehingga insya Allah kita tetap menjaga kesehatan bersama di wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Taperito. Tentunya protokol kesehatan kita tetap bersama, yaitu pakai masker dan juga cuci tangan dan sebagainya. Insya Allah COVID atau yang baru kita kenal lagi Omikron mudah-mudahan berakhir ya di tengah kita sebagai warga masyarakat, khususnya dan warga masyarakat atau yang ada di wilayah Indonesia secara umum ya, secara khusus yang ada di wilayah Kecamatan Taperito. Insya Allah akan berakhir COVID. Amin. Kemudian selanjutnya tentunya saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khusus di bulan suci Ramadan ini, kemudian kita harus saling menghargai. Jangan sampai kita ada yang tidak puasa misalnya ya, maaf, kita harus menghargai kepada orang-orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga kepada seluruh warga masyarakat yang punya warung misalnya itu ya, untuk tentunya jangan dibuka pada siang hari kan, itu akan mengganggu nanti pada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Biasanya sepanjang bulan ini. Kemudian juga saya ingin sampaikan terakhir yang ingin saya sampaikan, selama interaksi kita, saya sebagai tentunya mungkin yang ada di kecamatan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dalam pelayanan saya di wilayah ada yang tidak berkenan di hati kita semua. Secara keluarga dan secara pemerintah saya menyampaikan permohonan kepada kita semua yang ada di jamaah sekalian, terutama warga masyarakat saya yang berada di wilayah Kecamatan Taperito. Saya rasa ini hal-hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan dengarkan sebentar ceramah dari tim Pusat Ramadan Kecamatan. Saya akhiri, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban
غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أيضا إن الله وملائكته يصلون على المتساخرين. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. Yang kami hormati pegawai usaha Pak Imam Masjid Samaratul Ukhwah, Bapak Camat beserta jajarannya dan tim Safari Ramadan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah. Alhamdulillah kita telah memasuki malam yang ke-9 dan kita telah memasuki fase yang pertama dan masih dalam fase pertama, yaitu fase rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia, sehingga hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika akhir Ramadan, dekat daripada akhir Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barikna Rajab wa Sya'ban wa balighna min Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Sampai persiapan Ramadan itu Nabi SAW mengajarkan kita 2 bulan sebelumnya mensiapkan untuk datangnya Ramadan. Bukan hanya Nabi SAW berdoa, bahkan di langit Allah muliakan bulan Ramadan. Innal jannata yatakhabbaruna wa tazayyanu min hawli ilal hawli min dukhuli Ramadan. Di langit sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membakar, mengharumkan, yatakhabbar wa zayyanu, bukan hanya mengharumkan dengan kayu-kayu surga, bahkan dihiasi dari tahun ke tahun. Untuk apa? Min dukhul syahri Ramadan, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Sampai dari tahun ke tahun Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga, mengharumkan surga. Karena apa? Mulianya bulan Ramadan. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala karena mulianya Ramadan, malaikat Ridwan yang merupakan malaikat yang selalu senyum. Jadi kalau ada nama Ridwan tidak pernah senyum, tidak cocok dengan namanya. Nah, Ridwan ini malaikat yang senyum. Maka Ridwan ini adalah lambang ketika apa? Kesenangan. Surga itu kesenangan, kegembiraan, kenikmatan di surga itu dikejutkan. Tetapi dikejutkan di surga itu bukan yang mengagetkan, tapi dikagetkan dengan perkara yang menggembirakan. Bapak dan ibu masuk surga, lihat istri, menoleh sebentar, lihat lagi istrinya bertambah cantik. Begitu juga ibu-ibu nanti di surga melihat bapaknya, menoleh sebentar, lihat lagi bapaknya, langsung tambah ganteng bapaknya. Kalau sekarang di dunia sekali dilihat masih bagus, 2 kali dilihat sudah tidak bagus, apalagi dia baru bangun dari tidur. Bagaimana kita lihat? Tetapi surga hari ini Allah Subhanahu wa taala perkara yang menyenangkan. Maka untuk itu, karena datangnya Ramadan, Allah perintahkan kepada malaikat Ridwan, ifta abwaban jannah. Wahai Ridwan, bukakanlah pintu surga. Untuk siapa? Untuk umat Muhammad. Bukan hanya surga dibukakan, kemudian malaikat yang tidak pernah senyum. Jadi ada Ridwan, ada Malik, pasangan harinya. Allah ini mengeluarkan pasangan, ada siang, ada malam, laki-laki, perempuan, ada bahagia, ada sedih, ada kaya, ada miskin, pasangan. Maka di akhirat itu ada pasangan. Makanya orang nanti di akhirat ada 2 jalan, fariqum fil jannah wa fariqum fil sa'ir. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Itulah kisah cerita terakhir kita di manusia itu. Kalau tidak di surga, kalau tidak di neraka, 2 jalan, tidak ada jalan tengah-tengah, tidak ada.
Maka malaikat Malik yang merupakan penutup yang menjaga daripada neraka. Neraka ini merupakan tempat kesusahan, tempat kesedihan, tempat kengerian, itulah di neraka. Tetapi karena datangnya bulan Ramadan, Allah perintahkan, wahai Malik abwabal jannah, wahai Malik, tutup pintu neraka. Untuk apa? Menghormati datangnya bulan Ramadan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu perintahkan Jibril turun ke bumi. Yang biasanya setan-setan yang menggoda umat Muhammad waktu bulan Ramadan, mereka dipenjarakan oleh Jibril dengan tentara-tentaranya, dibuang ke lautan. Tapi timbul pertanyaan, ini setan diikat tapi sifatnya mesti seperti ada orang, tapi seperti setan. Berarti itu hawa nafsunya. Kenapa? Setan sudah diikat. Kapan setan diikat? Pada datangnya bulan Ramadan supaya apa? Tidak mengganggu umat Muhammad. Dan hari mulia pahala puasa. Kalau puasa sholat itu sudah ada hadis yang menyatakan man shalla lil jamaah 70 derajat. Sholat jamaah pahalanya 27 derajat berjamaah. Kalau buat satu kebaikan ada hayatnya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha, 10 kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu hadis kursi, as-shaimul li wal ajisabi. Puasa ini buatku dan saya yang akan membalasnya. Jadi tuan-tuan, bukan rakit dan atlet lagi yang mencatat kebaikan. Tidak. Untuk pahala puasa rakit dan atlet tidak Allah perintahkan untuk mencatat siapa. Allah langsung yang akan mencatat puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak rakit atlet lah. Tidak ada kebaikan sedangkan untuk puasa sholat 27 dicatat. Tetapi untuk puasa kata Allah, wa ajasabi, saya yang akan membalasnya. Bagaimana besarnya pahala puasa hari mulia, sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi mengatakan, saya sendiri yang akan membalas puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa Bapak? Karena mulianya bulan puasa. Ikan di lautan wa yastafiru hayatan hatta indal biqor. Ikan-ikan di lautan semua minta ampun kepada Allah untuk umat Muhammad sampai waktu mereka berbuka. Bayangkan Pak, ikan-ikan berapa miliar ikan yang ada di lautan, berapa triliun ikan-ikan yang ada di seluruh 7 samudra, berapa semua mintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Untuk apa? Untuk orang yang puasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini puasa Pak tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat sebelumnya. Makanya puasa ini akhirnya tuan-tuan untuk apa? Mendatangkan takwa. Kalau sholat itu nampak orang ke masjid ambil wudu, nampak. Kalau orang zakat itu nampak mengeluarkan beras, zakat fitrah mengeluarkan uang dicatat. Haji itu nampak juga. Nampak orang haji berapa banyak orang mengatakan kita untuk apa? Menunaikan ibadah haji. Tapi puasa siapa Pak? Nampak tidak? Tidak. Bisa saja bapak-bapak adik-adik tidak bangun sahur kalau baru hari mulia, gelap-gelap malam, padahal sudah jam 8, akhirnya apa? Makan nasi kuning, minum kopi gohwa 1 cangkir, kemudian rokok 1 batang, seka mulutnya kayak kering, pulang apa keluar dari rumah kayak sempoyong kena angin. Kenapa nggak puasa kalian? Ada apa? Nasi kuning 1 piring, gohwa 1 cangkir, rokok 1/2 batang. Dari puasa ini tuan-tuan hanya Allah yang mengetahui. Bisa saja adik-adik hadirin dalam keadaan haus, memang dia wudhu 3 masuk 3 keluar cuma 1. Duanya apa? Dihisap. Makanya pahala puasa ini Allah sendiri yang membalas. Masih banyak keistimewaan bulan puasa. Barang siapa yang memberi makan, kalau orang yang puasa memberi minum, kata Nabi, orang yang berbuka puasa maka saya akan memberikan minuman dari telaga Kausar, yaitu apa? Minuman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu berlomba-lomba. Kalau di Saudi Arabia itu banyak sekali orang yang apa? Yang mau memberikan minum,
memberikan makan orang-orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai terbuang-buang itu berebutan. Karena apa? Itulah bulan yang Nabi katakan bulan yang berkah. Di mana bulan ini Allah jadikan sunnah kita di pahalanya menjadi wajib, yang wajib ditingkatkan menjadi 70 kali pahalanya, dan Allah tidak berikan kecuali pada bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin sedikit karena jam 8 lalu diuraikan terlalu panjang. Ada benarnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kehilangan daripada kami sendiri. Sebelum saya tutup ini, maka Nabi telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna Allah ala kullaha sana." Seandainya umatku mengetahui bagaimana pahalanya bulan Ramadan, maka mereka berangan-angan seluruh tahun itu terjadi semuanya bulan Ramadan. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.